Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan selalu memujinya, memanjatkan memuji kepadanya dengan sebenar-benar pujian, karena hanya Dialah yang berhak untuk dipuji atas segala nikmat yang telah dilimpah karuniakannya kepada kita sekalian. Terutama sekali adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita sampai detik ini masih diberinya kekuatan untuk memenuhi panggilannya melaksanakan ibadah Jumat. Salam dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-19 kalau tidak salah dari bulan Ramadan. Dan umumnya pada waktu yang lalu, pada tanggal 17, tradisi masyarakat kita memperingati hari Nuzulul Quran. Kita berada di bulan yang juga disebut bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Karena pada bulan inilah Allah menurunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Tentu pertama sebagai hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan untuk petunjuk bagi umat manusia. Petunjuk bagi manusia, artinya seluruh umat manusia diberi kesempatan, diberi juga keleluasaan untuk mengkaji isi Al-Quran, menyelidiki Al-Quran. Jadi tidak terbatas pada orang-orang yang beriman saja, tidak terbatas pada orang muslim saja, tapi juga seluruh manusia boleh menggunakan Al-Quran untuk dijadikan sebagai rujukan. Karena Al-Quran adalah sumber segala sumber nilai yang akan memberikan kepada kita kebaikan dalam menjalani kehidupan di dunia wal akhirah. Al-Quran diturunkan dalam bentuk bahasa Arab. Mungkin bagi sebagian orang adalah merupakan suatu kesulitan, mengalami kesulitan karena Al-Quran diturunkan tidak dalam bentuk bahasa ibu kita. Namun justru dengan menggunakan bahasa Arab itulah kemudian Allah membuka cakrawala ilmu kepada kita sekalian apabila kita betul-betul ingin mendalaminya. Al-Quran memiliki kekuatan yang luar biasa. Di surah yang barusan saya baca tadi, surah Al-Hasyr ayat 21, Allah menyatakan, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah. Itu kekuatan Quran. Disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Artinya Al-Quran ini sesungguhnya adalah merupakan petunjuk yang memiliki kekuatan buat kita. Yang memberikan kekuatan kepada kita untuk harusnya kita bisa menguasai dunia ini. Bukan orang kafir, tapi kita yang menguasai dunia ini dengan segala nilai-nilai yang luar biasa.
yang bisa kita ambil, kita bisa gali dari Al-Quran. Bahkan salah satu mujizat terbesar diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa diberikan dalam bentuk Al-Quran? Karena memang tantangannya pada saat itu syair, ya, cerita-cerita itu kuat pada narasi, pada perkataan-perkataan pada bangsa Arab pada saat itu. Maka sehingga Allah menurunkan hal yang lebih baik dari itu semua. Dan ternyata memang tidak semua orang-orang Arab itu memahami apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau mereka secara objektif, jujur untuk mengakui Al-Quran sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan, seharusnya orang Arab seluruhnya menerima Islam. Tapi ternyata Rasulullah memerlukan waktu kurang lebih 23 tahun untuk bagaimana meyakinkan bangsa Arab, ya, bahwa Al-Quran ini adalah merupakan hudan, sebagai petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara khusus, ya, Al-Quran juga diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Ya, di awal surah Al-Baqarah, ya, dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini secara khusus atau lebih spesifik, Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan kita melaksanakan ibadah Ramadan saat ini adalah dalam rangka meraih ketakwaan itu. Sehingga kita bisa mengukur keberhasilan puasa kita itu ditentukan oleh seberapa mampu atau seberapa semakin dekatnya kita dengan Al-Quran. Itu untuk menunjukkan bahwa kita ini mencapai keberhasilan dalam ibadah Ramadan yang kita lakukan, siang maupun qiyam. Ya, bahwa ibadah Ramadan kita ini menghasilkan sesuatu yang berarti bagi kehidupan kita, manakala kita memiliki semakin dekat dengan Al-Quran, semakin mengakrabi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, semakin menjadikan Al-Quran rujukan utama dalam menyelesaikan segala persoalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan secara di ayat lain Allah juga mengatakan bahwa Al-Quran itu tibyana likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan Al-Quran itu hanya cocok untuk orang-orang Arab saja, karena bahasanya bahasa Arab. Diturunkan untuk orang-orang yang berada di Jazirah Arab sana, ya. Dan orang lain tidak perlu, dianggap tidak perlu untuk mendalami Al-Quran karena bahasa yang sulit. Ini yang sekarang ini ada dalam benak setiap kita. Mereka, musuh-musuh Islam itu berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana menjauhkan Al-Quran ini, terutama sekali ketika berbicara soal bahasa, ya, soal bahasa Al-Quran. Ya. Para ahli bahasa dunia itu mengakui bagaimana sempurnanya bahasa Arab itu, utamanya bahasa Al-Quran. Nah, kalau kita sekarang ini dihadapkan kepada, boleh tanyalah kepada anak-anak kita, ya, saya yakin hampir 100% anak-anak kita akan mengatakan bahasa Arab susah. Bahasa Arab tidak akrab dengan kita. Bahkan kita sekalipun yang sudah tua ini masih juga belum mampu menguasai bahasa Arab. Ya. Namun bukan berarti kemudian Al-Quran kita abaikan. Ya. Justru harus kita jadikan sebagai pedoman. Dan itulah mengapa sebabnya kita harus betul-betul mendekatinya. Mendekati Al-Quran ini dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Karena apa? Apabila kita tidak betul-betul kembali kepada Al-Quran, maka kehidupan kita akan semakin jauh dari kebenaran. Apapun persoalan-persoalan yang kita hadapi, tibyana likulli syai'. Ketika kita menghadapi persoalan masalah pribadi, masalah keluarga, masalah bangsa dan negara, masalah dunia, itu ada persoalannya dalam Al-Quran. Artinya kita bisa menggali Al-Quran untuk mencari solusi. Hanya saja karena kemampuan kita yang terbatas, atau karena kemalasan kita untuk mendalami Al-Quran, kita menganggap Al-Quran ini hanya bacaan biasa. Tidak sama saja dengan bacaan-bacaan buku lainnya. Ini kesalahan fatal utama kita, umat Islam. Dan ini merupakan keberhasilan Yahudi dan Nasrani untuk
mereka menjauhkan umat Islam dari sumber utamanya, Al-Quran. Maka oleh karenanya kalau kita ingin memiliki wibawa, memiliki keutamaan dibandingkan umat lainnya, dibandingkan orang-orang di luar Islam sana, maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Tidak ada lain. Hanya sayang memang dalam sikapi Al-Quran ini, kebanyakan kita baru sebatas baca. Yang lebih parah lagi adalah kalau Al-Quran ini dijadikan sebagai semata-mata sebagai azimat, sebagai jimat ya, untuk memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Bahwa Al-Quran ini bisa dijadikan sebagai entah ilmu santet, ilmu pelet, ilmu segala macam. Ya, ada istilah dengan ilmu putih ya. Kita sering mengatakan kalau yang ilmu putih itu nggak apa-apa pakai Al-Quran. Padahal bukan itu fungsi Al-Quran. Ya, hudal lil muttaqin, hudal linnas. Kalau dikatakan petunjuk, itu artinya adalah kita bisa kembalikan semua persoalan hidup kita ini kepada Al-Quran. Jadi jangan dijadikan Al-Quran hanya sebagai jimat, sebagai pengusir setan, sebagai pengusir jin, dan sebagainya. Jadi disfungsi Al-Quran inilah yang harus kita kembalikan secara sungguh-sungguh. Bahwa kita ini punya Al-Quran, dan Al-Quran ini akan menolong kita. Bahkan secara khusus Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis sahih, bahwa hendaklah kau baca Al-Quran karena dia akan menjadi penolongmu. Ya, karena dia akan menjadi penolongmu. Akrab di Al-Quran, dia akan menjadi penolongmu, akan memberikan syafaat kepada kita. Bahkan dalam sebuah risalah juga Rasulullah pernah menggambarkan apabila seorang hamba didatangi di alam barzahnya, ketika akan ditanya oleh malaikat, maka datang sesosok manusia yang akan mendampingi orang yang mencintai Al-Quran itu untuk menjadi pembelanya, untuk menjadi penguat bagi kita dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh malaikat di alam kubur nanti. Bukannya kemudian ketika kita sudah meninggal baru dibacakan Al-Quran. Tidak ada fungsi Al-Quran untuk buat orang mati itu. Tidak ada. Ya, kalau cuma sekedar mendapatkan pahala mungkin boleh jadi, tetapi itu tidak akan menolong kita. Justru hendaknya kita menjadikan Al-Quran itu sebagai bagian dari tuntunan kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita selamat bukan cuma di dunia, tapi itu sampai akhirat nanti. Setelah kita melewati yaumil hisab, barulah kita tidak perlu lagi membaca Al-Quran. Ya, kalau di surga itu sudah tidak perlu lagi kita membaca Al-Quran. Walaupun itu bisa jadikan sebagai bahasa hari-hari kita, ya. Tetapi di sana sudah tidak ada lagi hal-hal yang seperti kita lakukan di dunia ini. Kalau kita sudah berada di surga. Oleh karenanya, untuk mencapai kebaikan kehidupan akhirat itu, tidak ada alternatif lain bagi kita kecuali kembali kepada Al-Quran. Ya. Rasulullah juga mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Membaca dan mengajarkannya. Membaca dalam arti bahwa bukan cuma dalam rangka mengejar target pahala. Ini kan sering yang kita sikapi ya. Apalagi Ramadan ini stimulasinya adalah diberikan 10 per huruf. 10 pahala per huruf. Ya, itu yang diberikan dorongan untuk kita, motivasi kita agar kita membaca Al-Quran. Dan memang pada bulan Ramadan ini semua orang berlomba-lomba untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Saya selalu mengatakan, kalau kita targetnya cuma itu, tanpa berusaha untuk memahami isi Al-Quran, maka jangan-jangan nanti setelah masuk Syawal, kita kembali menghapus pahala-pahala tadi. Kenapa? Karena kita mengamalkan sesuatu yang di luar Al-Quran. Kita tidak paham dengan kehidupan berikutnya setelah Ramadan ini. Maka oleh karenanya, mari di samping kita memperbanyak bacaan Quran, juga kita harus berusaha untuk memahami isi Al-Quran. Sehingga dengan memahami itulah kita akan memiliki kekuatan. Karena dalam beberapa pernyataan Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan dengan Al-Quran. Kalau tidak salah melalui lisan Umar, melalui Al-Quranlah
seseorang akan diangkat derajatnya atau akan dihinakan dengan Al-Quran ini. Bagaimana Allah mengangkat derajat orang yang dengan memahami Al-Quran itu? Ketika dia betul-betul memahami Al-Quran dan mempraktekannya. Tapi bagaimana pula dengan Al-Quran orang dihinakan ketika kita salah memfungsikan Al-Quran. Ya, tadi saya katakan, kita sering menggunakan Al-Quran hanya untuk keperluan-keperluan yang spiritual semata-mata atau ritual semata-mata. Ya, untuk kita kembali akrab dengan Al-Quran itu kalau ada acara pernikahan, ada acara kematian, ada acara selamatan dan sebagainya. Tapi di luar itu kita tidak pernah mengakrabi Al-Quran. Oleh karenanya, kekuatan Al-Quran yang mampu menghancurkan gunung itu menggambarkan betapa hanya kita yang bisa menerima Al-Quran itu sebenarnya. Kita punya kekuatan untuk mengamalkan Al-Quran itu. Allah sudah berikan potensi kekuatan itu kepada kita. Ya, karena Al-Quran itu ditempatkan dalam hati sanubari kita. Itu sebabnya mengapa dalam bulan Ramadan ini kesempatan mensucikan jiwa kita untuk bisa kita tempatkan Al-Quran pada tempatnya yang benar, pada jiwa kita, pada hati kita. Karena ketika hati sedang suci bersih, maka kita akan mudah menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mudah menerima petunjuk apapun yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Quran ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan sekali lagi, khatib mengajak kepada kita semua bahwa mari gunakan kesempatan yang separuh lagi atau beberapa hari lagi bulan Ramadan ini sebelum meninggalkan kita, gunakan untuk memahami Al-Quran. Dan setelah itu akrabi Al-Quran sepanjang 11 bulan ke depannya. Ya, paling tidak 11 bulan ke depan itu kita akrabi Al-Quran. Supaya apa? Supaya ini menjadi kekuatan. Ya, menjadi kekuatan dan kemuliaan buat kita. Ya, kalau kita semakin menjauhi Al-Quran, dipastikan kita tidak akan mendapatkan kemuliaan di muka bumi ini. Kalau kemuliaan tidak kita dapatkan di muka bumi ini, lalu bentuk apa lagi yang memuliakan kita dalam menjalani kehidupan ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, mari kita tanamkan semangat belajar dan semangat mengajarkan. Jadilah orang pertama untuk mengajarkan anak kita memahami Al-Quran. Ya. Mengajarkan Al-Quran adalah tugas wajib kita semua untuk anak-anak kita. Bukan semata-mata diserahkan kepada guru. Ya. Jadilah orang yang punya andil ya dalam membentuk karakter anak kita. Sehingga mereka akan menjadi pelanjut ya, menghidupkan Al-Quran dalam kehidupannya setelah kita tiada. Dan kita akan dapatkan pahala jariah dari usaha kita mengajarkan anak-anak kita belajar Al-Quran. Jadilah kita orang pertama. Makanya kemudian disebutkan bahwa rumah itu madrasatul ula. Ya, madrasah pertama untuk kita itu adalah, untuk anak-anak kita adalah di rumah. Bukannya di sekolah, tapi di rumah itu harus menjadi madrasah pertama. Tempat anak kita kembali mendalami Al-Quran. Dan fahamkan kepada mereka, Al-Quran ini bagian dari keimanan. Ya, merupakan rukun iman yang ketiga atau keempat. Ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Di antaranya Al-Quran ini. Kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang kita yakini, maka berarti tanggal keimanan kita, lepas keimanan kita. Hanya gara-gara satu hal, ya ini tidak betul-betul menempatkan Al-Quran pada tempatnya yang sebenarnya. Mari kita bersama-sama untuk menjadikan Al-Quran ini sebuah kekuatan. Kita akan menjadi mulia. Bangsa ini akan menjadi mulia kalau Al-Quran dijadikan rujukan utama dalam menjalani kehidupan ini, dalam menghadapi setiap persoalan. Kalau kita mendalami Al-Quran, maka otomatis sunnah-sunnah Rasulullah itu akan ikut di dalamnya. Tidak akan bisa dipisahkan antara Quran dan sunnah. Ya, antara Quran dan hadis-hadis sahih yang menuntun kita menjelaskan persoalan-persoalan itu. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Itu artinya bayinat minal huda itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita tidak akan mungkin bisa sholat kalau kita tidak mendalami hadis Rasulullah, bagaimana cara sholat Rasulullah itu. Kalau Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat, melihat aku sholat. Artinya kita harus betul-betul mendalami itu, ya, mendalami sunnah-sunnah Rasulullah. Allah merintahkan dalam Al-Quran itu aqimis salat. Lalu seperti apa salatnya? Mulai dari takbir hingga salam. Itu contoh Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah yang harus kita gali. Begitu juga aspek-aspek lainnya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tanamkan semangat ini hingga minimal 11 bulan ke depan. Sampai kita ketemu Ramadan yang akan datang insya Allah. Semakin kita dekati Al-Quran ini. Dan saya akan mengajak pada kita semua, Anda dan diri saya, untuk kita lihatlah apa yang terjadi, perubahan apa setelah kita melakukan Ramadan ini. Sudah semakin dekat kita dengan Al-Quran atau bahkan semakin jauh. Kalau kemarin baca Qurannya sebulan sekali, maka keberhasilan puasa paling tidak ada kita lakukan baca Quran sebulan 2 kali. Paling tidak. Itu namanya perubahan. Tapi tentu saja kita ingin perubahan yang lebih baik, lebih ideal. Ya, lebih ideal itu apa? Tentu menjadikan Al-Quran ini bagian yang tidak terpisahkan. Tiada hari tanpa Al-Quran. Itu yang harus kita bangun, prinsip itu. Ya, tiada hari tanpa Al-Quran. Jadi mari kita dalami Al-Quran. Al-Quran merupakan samudra luas yang mungkin tidak akan mungkinlah mampu kita mendalami dengan sampai mati pun. Karena ini semakin digali kita akan semakin merasakan betapa luar biasanya Al-Quran ini. Dan orang-orang di barat sana berbondong-bondong hari masuk Islam karena mereka membaca Al-Quran. Sementara kita berbondong-bondong keluar dari Islam karena mereka tidak membaca Al-Quran. Mereka meninggalkan sumber utama kehidupan, nilai kehidupan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali khatib mengajak pada kita semua, mari semakin perkuat ya, kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kita masih punya waktu sekitar 11-12 hari lagi sebelum Ramadan meninggalkan kita dan kita tidak dapatkan apa-apa di wilayah Ramadan ini. Maka mari kita semakin kuatkan ya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran yang kita terus kaji. Meskipun mungkin di Ramadan tahun ini kita hanya mendapatkan 1 ayat saja dan kemudian kita amalkan itu sebenar-benarnya, maka dia akan memiliki kekuatan tertentu pada kita. Dan itu mudah-mudahan menjadi dorongan bagi kita untuk mendalami Al-Quran lebih jauh pada hari-hari berikutnya, pada bulan-bulan berikutnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis